Sari berita, pemerintah diminta segera bangun tanggul penahan ombak di tempat SPBN Kelurahan Paupanda ND. Pemerintah menegaskan pemberlakuan tarif masuk Taman Nasional Komodo untuk biaya konservasi. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama, bangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN di Kompleks Dinas Perikanan Kabupaten ND terancam roboh. Sebagian fondasi dan lantai bangunan telah ambruk diterjang ombak. Laporan Rovinus Wula. Pantauan RRI di lokasi kejadian, tembok penahan ombak yang dibangun di depan SPBN telah jebol. Sebagian fondasi dan lantai hingga toilet SPBN sudah ambruk. Bagian bawah lantai bangunan juga telah dikikis ombak sehingga tampak rongga. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM AT Sare Farid Numba ketika ditemui RRI pada Senin 4 Juli 2022 mengatakan sangat prihatin dengan tempat pengisian bahan bakar minyak BBM bagi nelayan di Kompleks Dinas Perikanan Kabupaten ND di Kelurahan Paupanda Kecamatan ND Selatan. Farid mengatakan semua orang tidak mengharapkan hal itu terjadi, tetapi ini karena alam yang membuat situasi seperti ini. Menurut Farid, kejadian seperti ini sasaran pada dua musim, yakni musim barat dan musim tenggara. Kemudian yang paling parah terjadi bencana ketika musim tenggara karena tekanan arus gelombang dari selatan, kemudian pantulan dari Pulau Ende yang menjadi sasaran sepanjang pesisir pantai selatan, wilayah Kelurahan Rukun 5, Paupanda, dan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan. Tekanan airnya yang begitu tinggi, jadi peluang masuk pantulan dari dermaga sehingga air itu korek sampai ke dalam fondasi dari SPBN itu. Ini yang perlu. Kami sangat mengharapkan dari pihak terkait, terutama pemerintahan daerah ataupun siapa saja yang punya kepedulian, mari kita pikir bersama-sama. Karena SPBN ini sangat sekali mendukung teman-teman nelayan selama ini yang berprofesi sebagai nelayan tradisional maupun pengecer-pengecer yang ada di pinggir pantai untuk nelayan ini. Jadi mereka punya harapan hidup di situlah. Jadi kalau ini SPBN ini saya katakan kalau terbawa arus atau ditutup total nanti kesian bagi nelayan dan pengecer yang jualan botol bagi nelayan. Lanjut, Farid mengatakan kalau persoalan ini tidak diantisipasi secara cepat, bukan hanya SPBN yang mendapat korban dan resiko, tetapi rumah penduduk di samping kantor perikanan sampai wilayah Rukun 5 juga terancam karena tekanan air sangat tinggi. Sementara batas tembok abrasi hanya di Kelurahan Tanjung, Pantai Puunaka, sedangkan di sebelah dermaga ikan sampai Pasar Bongawani, dermaga rakyat maupun dermaga Soekarno di sepanjang pantai tersebut sudah tidak ada lagi tembok penahan, sehingga tekanan air yang begitu tinggi menjadi peluang masuk air dari pantulan dermaga sehingga air mengikis sampai ke dalam fondasi SPBN. Selaku Ketua LSM AT Sare, Farid mengharapkan para pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten ND atau siapa saja yang mempunyai kepedulian untuk pikir bersama karena SPBN sangat mendukung nelayan tradisional maupun pengecer-pengecer di pinggir pantai untuk membantu para nelayan karena mereka mempunyai harapan hidup. Pemerintah harus mengambil langkah cepat. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai SPBN terbawa arus atau ditutup total, kesian nelayan tradisional kita. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022, pemerintah Provinsi NTT efektif berlakukan tarif masuk baru ke Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT. Kepada RRI dalam dialog interaktif pagi Senin kemarin, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Sony Libing menjelaskan, ada dua alasan mendasar sesuai hasil kajian tim ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup di balik kebijakan penetapan tarif 3,75 juta rupiah tersebut, yakni terjadinya penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo sehingga perlu dilakukan konservasi untuk menutupi kerusakan atau hilangnya nilai jasa ekosistem. Selain itu, perlu dilakukan pembatasan jumlah pengunjung di kedua pulau ini maksimal 200.000 orang per tahun. Sementara selama ini jumlah kunjungan bisa mencapai 300 sampai 400.000 orang. Hasil kajian tersebut, maka untuk menjaga kelangsungan komodo di kedua pulau ini, jumlah kunjungan harus dibatasi ke kedua pulau tersebut.
Hasil kajian juga merekomendasikan perlu adanya biaya untuk membiayai konservasi di kedua pulau dimaksud. Sedangkan item-item yang akan dibiayai dari penerimaan tarif baru tersebut ada 4, yakni yang pertama untuk biaya konservasi, yang kedua untuk biaya pemberdayaan masyarakat lokal, yang ketiga untuk biaya peningkatan capacity building bagi pelaku pariwisata di kedua pulau ini, dan keempat untuk biaya monitoring dan pelayanan kesehatan. Lebih jauh, Kadis Pariwisata NTT, Soli Libing menjelaskan, TNK harus dilindungi karena hanya satu-satunya di dunia. Tidak ada yang lain di dunia, hanya di Indonesia. Karena itu harus dilindungi dan dilestarikan, dan selain itu juga, Komodo telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Hingga saat ini sebanyak 3 desa di Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT terpaksa harus menyeberangi Sungai Waimusu Hilir untuk melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan tidak adanya akses jembatan. Laporan Veranda Garus. Ketiga desa tersebut yakni Desa Lidi, Desa Biangencung, dan Desa Satarlenda. Mirisnya, akibat tidak tersedianya jembatan sebagai akses jalan, masyarakat terpaksa harus menggotong jenazah melewati sungai. Demikian disampaikan Camat Ranamese, Maria Angelina Tene kepada RRI dan Entes ND pagi Senin kemarin. Dia mengatakan hal itu terjadi lantaran mobil jenazah tidak bisa melintasi akibat kondisi sungai yang dalam dan berarus deras. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, bahkan telah direncanakan pembangunan jembatan, akan tetapi terkendala akibat anggaran. Ditambahkan Maria Angelina, ketika air sungai mulai surut, masyarakat menggunakan cara tradisional, yaitu menyusun batu untuk menahan arus sungai agar masyarakat lebih mudah ketika menyeberang. Sedangkan untuk di tengah juga masih dialami juga warga yang tidak punya jembatan, yaitu untuk Desa Torgolo, Desa Lalang, dan Desa Satarlahin. Memang khusus untuk desa ini ada crossway. Memang sudah ada perencanaan, tapi masih untuk akses jalannya. Sedangkan untuk jembatan belum, sehingga itu mungkin kami juga minta mungkin melalui RRI ND yang sudah menyebarluaskan informasi ini, sehingga mungkin perhatian dari pemerintah pusat mungkin lebih ke jembatan ini, karena memang selain ada COVID kemarin 2 tahun terakhir, memang untuk akses jembatan ini sangat sulit kalau memang untuk perencanaan yang direncanakan oleh pemerintah, karena membutuhkan sekali biaya yang sangat besar. Karena ada 2 tempat, dia akhirnya menjadi panjang kurang lebih melebihi 30-40 meter. Dia berharap agar pemerintah maupun pihak terkait dapat membangun jembatan sebagai akses jalan utama bagi masyarakat. Selain sebagai penghubung antara beberapa desa di Kecamatan Ranamese, jembatan tersebut juga merupakan salah satu jalan alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita terakhir, tahun ini Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten ND telah menentukan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Untuk kota ND ada sebanyak 6 titik. Laporan Suimam. Ketua PHBI Kabupaten ND Dr. Andus Haji Mansurdo kepada RRI Senin 4 Juli 2022 mengatakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah untuk kota ND dan sekitarnya dilaksanakan pada hari Ahad atau Minggu tanggal 10 Juli 2022 dan akan dipusatkan di lapangan Pancasila ND beserta 5 titik lainnya di kota ND, di antaranya lapangan Stadion Marilonga, lapangan bola kaki Puunaka Tanjung, pelataran Pertamina ND Kelurahan Tetandara, Masjid Nurul Hidayah Agung ND, dan Masjid Babul Salam Kuzazo. Dijelaskan, untuk wilayah luar kota ND, tempat pelaksanaan sholat Id semuanya telah disiapkan sesuai titik yang ditentukan pada masing-masing kecamatan dan desa. Di ibu kota kecamatan bisa di masing-masing kecamatan sebanyak 16 kecamatan dan desa-desa se-kabupaten atau se-16 kecamatan itu. Lebih lanjut, Haji Mansurdo menuturkan terkait hewan kurban untuk sementara yang terdata di panitia saat ini baru sekitar 12 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Hewan kurban sekarang itu yang sudah terdata 12 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jadi kita masih ada beberapa hari ini, ya moga-moga sama seperti yang lalu atau setidak-tidaknya lebih sedikit lah. Ditambahkannya, untuk hewan yang akan dikurbankan tahun ini, semua sudah dipastikan dalam keadaan sehat melalui pemeriksaan ketat dari petugas yang membidanginya sehingga layak dikonsumsi. Sekian Warta Berita
produksi RRI ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 5 Juli 2022. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizwan Sumbi. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.